bumi menjadi tempat kehidupan makhluk hidup. Ia menyimpan sumber daya yang sangat melimpah, tapi juga menyimpan potensi terjadinya bencana yang harus diwaspadai oleh manusia. Bencana dapat merusak berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi karena pergeseran lempeng bumi akibat aktivitas gunung berapi, meteor jatuh, longsor di bawah air laut, dan lain sebagainya. Pemirsa, gempa bumi 6,2 magnitudo yang mengguncang Garut, Jawa Barat. Dan rusak akibat gempa Garut bermagnitudo 6,2. BPBD Kabupaten Tasik. Goncangan gempa juga terasa sampai ke wilayah termasuk Jakarta. Di Jakarta Selatan, penghuni salah satu apartemen panik keluar gedung akibat gempa. Di wilayah Pamengpeuk. Selain itu, selain jumlah rumah yang kerusakan rumah yang bertambah, memang ada jumlah korban juga yang bertambah, yang tadinya 2 orang, ini bertambah menjadi 6 orang. Mereka telah warga yang mengalami kerusakan rumahnya masing-masing, mereka mengungsi di rumahnya sanak saudaranya. Secara umum, gempa bumi disebabkan oleh proses tektonik dikarenakan adanya pergerakan lempeng bumi, aktivitas gunung berapi, aktivitas sesar yang terjadi di permukaan bumi, ledakan nuklir, atau pergerakan geomorfologi secara lokal seperti adanya reruntuhan tanah. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa yang terjadi di Garut dan sekitarnya dikarenakan adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat atau populer disebut sebagai gempa dalam lempeng. Dampak kesehatan akibat gempa yang pertama adalah cedera. Luka ringan hingga cedera parah yang membutuhkan perawatan medis darurat. Kedua, kesehatan kronis yang memperburuk kondisi diabetes, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan. Terakhir adalah kematian akibat terkena reruntuhan gempa. Dari aspek ekonomi, gempa memberikan dampak berupa kerusakan pada sektor bisnis. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dan pekerjaan. Asuransi juga meningkat, sehingga membebani ekonomi dan membuat orang sulit mendapatkan asuransi. Dampak psikologis jangka pendek yang dialami oleh korban adalah gangguan tidur atau insomnia, gejala kecemasan, dan depresi. Sedangkan untuk jangka panjang berupa gangguan kecemasan kronis, penyalahgunaan zat, depresi kronis, gangguan stres pasca trauma, dan lain sebagainya. Terjadinya gempa bumi terkadang tidak dapat kita prediksi. Maka dari itu, kita perlu melakukan mitigasi sebelum terjadinya bencana tersebut. Kita perlu memahami risiko gempa bumi, membuat rencana evakuasi yang jelas, mempersiapkan tempat untuk berlindung, harus berada di bawah meja atau benda kokoh, menyimpan persediaan darurat untuk beberapa hari, seperti makanan, air, obat-obatan, dan alat P3K. Tidak ada salahnya juga kita ikut berpartisipasi latihan menghadapi gempa bumi dan membangun konstruksi rumah dengan pondasi yang kuat. Maka dari itu, perlu diingat bahwa mitigasi bencana gempa bumi adalah tanggung jawab bersama. Dengan melakukan upaya bersama, kita dapat meminimalisir dampak bencana gempa bumi, menyelamatkan diri dan orang lain. Sekian, terima kasih.